Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Oke, pertemuan pertama kita kali ini membahas matematika peminatan dengan judul bab eksponen dan logaritma. Sebelum kita masuk ke bab eksponen dan logaritma, kemarin kan kalian sudah diminta untuk membuat mind mapping ya tentang bab ini. Dan sebagian besar alhamdulillah Masya Allah tugasnya dikumpulkan dan bagus-bagus hasilnya. Kita akan mulai dari eksponen sendiri. Kemarin banyak yang sudah benar membuat mind mappingnya, yang artikan eksponen artinya adalah perpangkatan. Sebenarnya ini adalah pelajaran kalian di SMP, jadi ini mengulang kembali dan ada sedikit penambahan materi kayak gitu. Nah, eksponen sendiri itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama dan berulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Nah, bisa dilihat di sini, misalkan Ustazah punya contoh ada 3 dikali 3 berulang sampai 5 kali. Nah, kalau misalkan dalam penulisan matematikanya bisa diubah menjadi bentuk pangkat atau eksponen menjadi 3 dipangkatkan 5. 3 pangkat 5 artinya 3 dikalikan berulang kali sebanyak 5 kali, bukan 3 dikali 5 ya, atau 5 dikali 3 atau 5 kali 5 kali 5, bukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan perpangkatan 3 pangkat 5 artinya 3-nya yang dikalikan sebanyak 5 kali, 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali kayak gitu. Atau secara umum atau perumusannya kita tulis dengan jika ada A pangkat N maka sama aja dengan A dikalikan A sampai sebanyak N kayak gitu. Nah, tadi saya bilang kalau A itu adalah bilangan pokok dan N adalah si pangkatnya, dan A pangkat N dibaca A pangkat N sampai situ. Itu dia pengertian dasar dari eksponen. Terus untuk apa kita belajar eksponen? Eksponen itu banyak banget ya kegunaannya di kehidupan kita. Eksponen bisa berhubungan dengan perhitungan geografi, bisa berhubungan dengan perhitungan fisika, biologi, dan sebagainya. Karena di dalam bidang-bidang tersebut banyak sekali perhitungan yang membutuhkan angka yang besar, sehingga tidak mungkin kalau dihitung atau di penulisannya hanya digunakan perkalian berulang, pasti dengan disederhanakan menggunakan bentuk eksponen. Contoh, bagaimana cara menuliskan kecepatan cahaya. Nanti belajar di fisika itu pun akan menggunakan eksponen, karena kecepatan cahaya pasti sangat cepat ya, maka nggak bisa ditulis manual angkanya kayak gitu, semua ditulis. Atau dan masih banyak lagi, misalkan bagaimana cara menghitung pertambahan penduduk, atau cara menghitung pertambahan anuitas, bunga, dan sebagainya kayak gitu ya. Kita langsung. Nah, sifat-sifat eksponen ini sudah Ustazah golongkan menjadi beberapa sifat yang akan kita pelajari hari ini. Ketiga sifat ini dulu, yaitu sifat perkalian, sifat pembagian, dan sifat pemangkatan. Oke, kita masuk ke sifat perkalian ya. Nah, ini juga kalian pasti udah nggak asing lagi sama bentuknya, dimana sifat perkalian itu jika ada A dipangkatkan M dikali dengan A dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan bentuk perkalian dengan bilangan pokok yang mana? Si A-nya ini ya, dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Itu dia sifat perkalian. Contoh, misalkan di sini saya udah siapin punya 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 5. Ini sama-sama 4 bilangan pokoknya, maka pangkatnya tinggal ditambah, yaitu 4 pangkat 2 ditambah 5. Jadi 4 pangkat 7. Betul ya? Lalu misalkan lagi, nah ini lebih ke eksplorasi lagi di materi SMA, maka bentuknya itu udah agak lebih kompleks ya. Y pangkat 1/3 dikalikan Y pangkat 3/2. Nah, ini gak usah bingung, kok ini bentuk pangkatnya udah pecahan, gak apa-apa, kita coba aja. Y dikali Y berarti artinya pangkatnya langsung ditambah, berarti pangkat 1/3 ditambah 3/2.
Nah, antara sepertiga ditambah 3/2 ini bentuk pecahan, maka operasinya kalau ditambah harus disamakan penyebut. 3 sama 2 itu dikali aja langsung, 3 kali 2 6. Terus penyebut atasnya disesuaikan, caranya langsung gini aja. Kalau saya bisa bilang cara cepatnya langsung aja dikalikan dari bawah ke atas. 2 kali 1 kalikan ke atas jadi 2, 3 kali 3 jadi 9, jadi 2 tambah 9 per 6. Misalnya ya, maksudnya Y pangkat 11 per 6. Siapa yang masih bisa belum mengoperasikan bentuk penjumlahan pecahan ya harus belajar lagi. Coba Ustazah misalkan punya lagi 3 per 4 ditambah 1 per 5. Nah, ini cara menyamakan bentuk pecahannya sama ya. Ini langsung aja kali 4 kali 5 20. Terus kali silang dari bawah ke atas. 5 kali 3 15 ditambah 4 kali 1 4. Jadi jawabannya 19 per 20 kayak gitu. Lanjut. Nah, ini dia sifat perkalian. Sekarang sifat pembagian. Sifat perkalian sama sifat pembagian itu kan dia berlawanan ya. Maka pas rumusnya juga nggak jauh beda, dia berlawanan. Kalau tadi dia ditambah pangkatnya, maka pembagian dikurang. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan catatan A atau si bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0 dan si nilai pangkatnya M lebih besar dari N. Gitu, agar menghasilkan pangkat yang positif. Tapi nanti kalau ketemu M-nya kurang dari N, maka akan mendapatkan pemangkatan yang negatif. Nanti masuk ke sifat yang lain. Kita contoh. Di sini punya 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4. Maka karena bilangan pokoknya sama-sama 5, maka 5 pangkat 9 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 5. Tadi kan selalu bilang bilangan pokoknya itu harus sama. Gimana kalau misalkan ada gini, 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Ini boleh nggak kalau pangkatnya langsung dikurang? Ya nggak boleh, karena bilangan pokoknya beda, yang satu 2 dan yang satu 3. Oke, lanjut ya. Yang bawahnya B pangkat 4 per 5 dibagi B pangkat setengah, sama-sama B, berarti pangkatnya tinggal dikurang. 4 per 5 dikurang setengah. Nah, ini samakan penyebut nih. Langsung 5 kali 2 10, 4 kali 2 ke atas 8, 5 kali 1 5, 8 kurang 5 berarti B sama dengan B pangkat 3 per 10. Selesai. Kita lanjut ke sifat eksponen. Kalau penjelasannya nanti masih belum paham atau kecepatan, bisa diulang sendiri ya. Kita lanjut ke sifat pemangkatan. Nah, sifat pemangkatan di sini bentuknya seperti ini. Jadi A punya pangkat M, lalu ada kurung di sini, di luar kurung dipangkatkan lagi N. Maka artinya A pangkat M dikalikan N, kayak gitu. Nah, atau bentuk yang lain nih. Dalam kurung A pangkat B, dalam kurung A kali B dipangkatkan N, maka jadinya A pangkat N dikalikan B pangkat N. Jadi di sini ada 2 bilangan pokok ya, ada A dan B, dan masing-masing itu harus dipangkatkan N. Gak boleh salah satunya aja, gak boleh jadi A pangkat N B, gak boleh ya, atau jadi A B pangkat N, ini juga gak boleh, karena di sini dalam kurung, maka A dan B semuanya pangkat N, kayak gitu. Lanjut. Nah, kalau ini dalam kurung A per B pangkat M. Nah, di sini kan pakai kurung A per B pangkat M-nya, maka dua-duanya punya pangkat M. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Kalau misalkan kayak gini, misalkan punya A pangkat C A per B. Nah, kalau kayak gini baru ya jadinya A pangkat C per BB nya nggak usah pangkat C karena nggak pakai kurung, beda halnya sama yang tadi gitu. Kita lanjut ke contoh yang lain. 2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 4, berarti artinya 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Terus dalam kurung A pangkat 3 B pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, ingat tadi ini adalah 2 bilangan pokok yang berbeda, maka masing-masing pangkatnya pun harus dikalikan. A pangkat 3 dikalikan 5. B punya pangkat 2 sebelumnya, dikalikan lagi juga dengan 5. Jadi A pangkat 15, B pangkat 10. Selesai. Yang bawahnya
X pangkat 2 per Y dalam kurung pangkat 3. Berarti di sini X-nya harus dipangkatkan 3. Berarti 2 kali 3 6. Y-nya kan dalam kurung juga punya pangkat 3. Jadi X pangkat 6 per Y pangkat 3. Betul. Sampai sini semoga dipahami ya. Yuk kita latihan soal lagi yang lain supaya lebih paham ya sama bentuk ini. Yuk, misalkan di sini sudah punya soal, ini udah ada beberapa soal. Yang nomor 1, 4A pangkat 5 dikalikan 3A pangkat 10 sama dengan, nah jangan bingung ya ngerjain soal kayak gini. Tinggal fokus aja, berarti di sini kan ada dua bilangan pokok, ada 4 dan ada A. Di sini ada 3 dan ada A. Nah, yang bilangan pokoknya bisa langsung dikerjain atau yang berbeda itu boleh langsung dikali. Berarti ini 4 dikalikan 3. Tulis bawahnya sini boleh langsung 4 dikali. Kali itu simbolnya titik ya. 4 kali 3. Nah, A pangkat 5 sama A pangkat 10. Jadi A pangkat 5 sama A pangkat 10-nya kalau mau langsung boleh. Itu kan bilangan pokoknya sama Ustazah, boleh nggak langsung ini perkalian bilangan pokoknya sama, berarti A pangkat 5 ditambah 10, boleh ya langsung gitu. 4 kali 3 12, A pangkat 5 tambah 10, A pangkat 15. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kalau mau ngerjain pelan-pelan boleh 4 sama 3, A sama 5, A pangkat 5 dan A pangkat 10-nya dideretin dulu baru ditambah. Bentuk yang kedua, di sini bentuk perkalian juga, tapi lihat ini perkaliannya aljabar ya. Ada kurang dan tambah. Maka cara memperkalikannya gimana? Ini dikalikan pakai perkalian pelangi ya, kalau saya boleh bilang, karena kan dia melengkung. Jadi komponen yang pertama 2x pangkat 3 dikalikan sama 4x pangkat 5. Nanti kalau udah sama 4x pangkat 5 dikalikan lagi sama yang belakangnya gitu. Yuk 2x pangkat 3 dikali 4x pangkat 5. Pelan-pelan ya kita kerjain. Nah, ini kan 2 dikalikan 4. 2 dikalikan 4 berapa? 8 ya. Yuk kita tulis 2 kali 4 8. Terus x pangkat 3 dikalikan x pangkat 5. Lah, ini boleh nggak usah langsung aja. Jadi x pangkat 3 ditambah 5. Boleh, ini kan perkalian ya. Jadi pangkatnya tinggal ditambah. Selesai urusan yang depan, sekarang kita pindah ke yang selanjutnya. 2x pangkat 3 dikalikan dengan 5y pangkat 3. Yuk kita kalikan 5. Ini tambah ya simbolnya ya. 2 kali 5 10. Terus x pangkat 3 dan y pangkat 3. Dia bilangan pokoknya sama atau beda? Beda ya. Ini x ini y. Maka boleh nggak pangkatnya ditambah? Nggak boleh. Terus diapain ya? Udah tulis aja masing-masing. X pangkat 3 dan y pangkat 3. Jadi kalau nggak bisa ditambah nggak usah bingung, langsung aja tulis gitu. Selanjutnya yang ini nih, yang min ini ya, yang min 3y kuadrat. Min 3y kuadrat berarti kalau dikalikan dengan ini sama arahnya, sama si 4x pangkat 5. Berarti kalau dikalikan hasilnya jadi min 3 kali 4 min 12 ya kan, min 3 kali 4 min 12. Nah ini y dan x enggak sama ya, berarti langsung aja tulis x pangkat 5 y pangkat 2. Terakhir min 3y kuadrat dikalikan 5y pangkat 3. Jadi arahnya ini ke sini, yang pertama terus sama ujung gitu. Min 3 kali 5 min 15 y pangkat 2 sama y pangkat 3. Nah ini kan sama-sama y, berarti boleh langsung ditambah gitu. Berarti jawabannya terakhir 8x pangkat 3 tambah 5 8 ditambah 10x pangkat 3 y pangkat 3 enggak muat ya, dikurang 12x pangkat 5 y pangkat 2. Terus ini dikurang 15 y pangkat 5. Selesai. Itu ya. Jadi
perhatiin sekali lagi, ini pasti jawaban dari perkaliannya pasti ada mengandung 4 komponen dari yang depan sama depan. Tuh. Depan sama depan hasilnya tadi yang ini, terus depan sama belakang hasilnya yang ini, terus yang belakang sama depan ini, belakang sama belakang ini, gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Di nomor 3 ini, nah ini masih perkalian juga, langsung kita perkaliin 2 kali 4, boleh langsung 8 ya. Terus A sama A dong, ya kan, harus kayak gitu. Nah kalau A sama A berarti pangkatnya boleh langsung ditambahkan perkalian. Terus B sama B, 2 tambah 5 berarti 8. A pangkat 7 dikali B pangkat 7, selesai. Gampang kan, insya Allah. Lanjut, 20 dibagi 4, boleh langsung 5. Nah ini bentuknya bukan perkalian tapi pembagian. Ingat tadi pembagian dikurang ya. Y 5 dikurang 4 berarti 5x 10 kurang 2 8 dikali Y pangkat 1. Nah penulisan di sini ada yang perlu diperhatikan. Jika mempunyai pangkat 1 boleh tidak usah ditulis satunya, jadi 5x pangkat 8 Y gitu aja. Jadi kalau ada variabel yang nggak punya pangkat, dia pasti punya pangkat 1. Kita lanjut. Nah, di sini bentuknya ke bentuk ketiga ya, pemangkatan. Nah, A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, berarti dikali, ya kan? Ingat tadi kalau pangkat punya pangkat artinya dikali, 2 kali 2. Terus si B-nya juga sama, B-nya juga dipangkatin lagi 2, C-nya juga sama, 3 dikali 2 per. Nah, ini kan bawahnya nggak pakai kurung, langsung aja tulis A pangkat 4, B pangkat 5 dikalikan C. Berarti ini atasnya A 2 kali 2 4. Nah ini kan boleh ya langsung sama yang bawahnya itu kan dibagi, artinya pangkatnya dikurang, langsung aja 4 kurang 4. Terus B pangkat 2 kurang 5, C pangkat, nah 3 kali 2 tadi berapa? 6 dikurang. Nah ini C nya gak ada pangkatnya. Tadi sudah bilang kalau gak ada pangkatnya itu bukan berarti gak ada angkanya, bukan berarti gak punya pangkat. Kalau nggak ada angkanya berarti punya pangkat 1. Nah A 4 kurang 4 yaitu A pangkat 0, B 2 kurang 5 itu B pangkat negatif 3, dan C 6 kurang 1 itu C pangkat 5. A pangkat 0 kayaknya tadi agak sedikit kelewat. Oh enggak ya, emang belum dijelaskan sifat pangkat 0 ya. Ini sebenarnya sifat yang selanjutnya. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, di sini pun A pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Di sini 1 boleh kamu tulis dulu biar enggak bingung. Nah, B pangkat min 3, C pangkat 5. Udah selesai sampai sini, bentuk akhirnya satunya boleh enggak usah ditulis? Boleh. Karena 1 dikalikan berapapun tidak merubah bilangannya ya. Jadi jawabannya tinggal B pangkat min 3 dikalikan C pangkat 5, selesai. Kalau nanti di optionnya gak ketemu jawabannya, nanti ini berhubung sama sifat yang selanjutnya ya. Nih, sifat pangkat negatif. Nanti ketemu pangkat negatif kira-kira kayak gimana. Cuman nanti aja. Ini cukup sampai di sini dulu. Cuman kalau Ustazah explore lagi, ini bisa ditulis dengan begini ya, C pangkat 5 per B pangkat 3. Jadi si pangkat negatif itu akan berubah jadi positif jika dibuat menjadi bentuk pecahan dan dia ada yang di bawah gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut soal nomor 6. Di nomor 6 ini mirip ya sama yang nomor 5. Ini semua dipangkatin. Kan dalam kurung nih, berarti ini semua dipangkatin 3. Yuk kita pakai mulai cara cepat ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. X pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Ingat, pangkat dipangkat berarti dikali. Kadang masih ada yang suka salah. 2 dipangkatin 3 jadi 5. Bukan ditambah ya. Pangkat dipangkatin lagi tuh artinya dikali. 2 kali 3 6. Terus Y 4 dikali 3 12 per nih bawahnya 4 pangkat 2 gitu ya tulisnya.
Ini X juga sama pangkat 2 dan Y 3 kali 2, 6. Lanjut, ini boleh kita pakai hitungan 2 pangkat 3 kan artinya 2 dikalikan 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8. Nah, X pangkat 6, Y pangkat 12 per 4 pangkat 2 16. X pangkat 2, Y pangkat 6. 8 per 16 bisa disederhanakan ya enggak? 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Sehingga di sini tinggal X pangkat. Nah, ini langsung aja dikurang nih. 6 dikurang 2. Yang saya hapus dulu. 6 dikurang 2 dikalikan Y pangkat 12 dibagi 6 berarti dikurang 6. Per tadi kan ini 16-nya sudah dibagi 8 tinggal 2 ya. 2. Gitu. Bawahnya hilang, bukan hilang tapi kan tadi udah dikurang, dijadiin dikurang di sini. Nah, X pangkat 6 kurang 2 4, Y pangkat 12 kurang 6 6. X pangkat 6, Y pangkat 6 terakhir per 2. Selesai. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Ini 3 sifat ya, sifat perkalian, sifat pembagian, dan sifat pemangkatan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat pangkat negatif dan sifat bentuk pangkat pecahan. Oke, nanti jika masih ada yang kesulitan saat menonton videonya, boleh ditanyakan secara langsung ke Ustazah via WhatsApp. Sampai sini dulu, semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.